Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Acara ini dipersembahkan oleh H-1 menuju laga Jepang versus Indonesia. Memang nggak ada data yang bisa kita jadikan sebagai landasan untuk menang dari negeri Sakura. Tapi Indonesia saat ini itu adalah generasi pencetak sejarah Jebretim. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, jadi nggak ada yang nggak mungkin Jebretim kalau menurut gue. Katanya kalau kata Tom Cruise itu mission impossible. Tapi kata gue segalanya possible. Jebretim juga bisa berikan semangat dan pertanyaan mulai dari Rp25.000 aja. Jadi itu juga sangat membantu keberlangsungan Jebret Media. Silakan yang mau nyawer Jebretim. Dan kita juga sambil menunggu menuju 1 juta subscriber. Yeay. 5.000 lagi ya, 5.000 lagi menuju 1 juta subscriber. Tapi kita langsung ke Eropa dulu Ji, karena ada Dek Yamal yang dikasih pelajaran sama Babang Ronaldo kemarin. Kembali bergema. Bang Ronaldo nggak ada habis-habisnya ya. Apalagi setelah sindirannya kan, kalau nggak juara Liga Champions kayak belum pantas dapat Ballon d'Or. Ya. Ini dibuktikan sama Ronaldo di sini. Padahal dulu dia zaman dia dapat Ballon d'Or juga nggak juara Liga Champions 2013 itu kan. Nah, dianggap sudah habis. Ternyata Babang Dodo yang bermain di Arab sana yang kontraknya sudah habis ternyata memilih stay di Al Nassr. Kemarin juga menjuarai untuk kedua kalinya UEFA Nations League. Tapi pertanyaan gue untuk Om UK dan juga Mas Sabto yang ada di sini malam hari ini, seberapa gengsi sih sebuah kompetisi UEFA Nations League sekarang di mata kalian sebagai penonton sepak bola awam dari zaman dulu? Dari sejak 70-an kayaknya Om UK dan terus terang sejak adanya UEFA Nation League 2019 ya kalau tidak salah ya mulai startnya. Gue gak tertarik sih karena itu kayak itu sengaja agenda yang dibuat untuk mengakomodasi pertandingan-pertandingan yang dianggap kurang kompetitif di friendly match. FIFA itu kan punya kalender friendly match di bulan-bulan tertentu gitu kan ya. Dan itu banyak sekali tim-tim itu menganggapnya sebagai pertandingan rutin sehingga kompetitivenessnya kurang. Nah, bagaimana caranya supaya menjadi menarik? Karena ini kan menyangkut industri juga. Akhirnya dibuatlah turnamen National League itu. Jadi satu musim kan 2004, 2024, 2025 gitu kan ya, dan seterusnya. Dan ya akhirnya jadi biasa sih karena rutin jadi biasa dan gue anggapnya nggak bisa dia ngalahin event-event yang yang elit ya seperti Euro misalnya gitu ya, jadi biasa aja juara ntar gantian nih juaranya sekarang Portugal mungkin besok Spanyol gitu kan tapi kalau Euro 4 tahun sekali Piala Dunia 4 tahun sekali itu gengsinya bobotnya presisinya pasti beda. Seberapa serius Mas Aryo menurut lo tim-tim menghadapi UEFA Nations League ini terutama kalau di fase semifinal ya karena kan kalau secara skor sebenarnya nggak dibilang rotasi banget juga gitu kan, terutama dari Spanyol dan Portugal hampir full tim walaupun ada beberapa tambahan bumbu-bumbu eksperimen di sana. Iya, emang kan serba salah juga ya jadi UEFA tuh ketika ada uji coba pelatih-pelatih itu kayak nganggap enteng uji coba 11 starter lalu babak kedua 11-11-nya diganti. Lu sebagai fans kan sebel juga ya, jadi nggak kompetitif kan setiap laga-laga yang bertajuk hanya uji coba gitu. Makanya dipentaskanlah UEFA Nations League ini dan itu kan kalau dilihat dari skemanya betul-betul mengakomodir tim-tim gitu kan, tim-tim gede ketemu selalu tim-tim gede di pot A, di pot B-nya tim-tim mediocre, di pot C-nya sampai pot D-nya tuh ada gitu kan. Jadi sebetulnya yang saling ketemu tuh kan tim-tim besar. Jadi kalau uji coba ini tetap ketemunya juga yang tim-tim gede juga. Betul, kan. Betul, ujung-ujungnya tim gede juga. Dan ada garansi sebuah trofi dan juga ada garansi kelolosan ke turnamen berikut lewat jalur cadangan. Kalau mereka nggak lolos lewat jalur yang normalnya, mereka bisa lolos lewat jalur ini. Masing-masing pot dapat satu. Apa gengsinya? Kecuali kalau ini dapat satu tiket Piala Eropa atau Piala Dunia mungkin gengsi gitu ya. Tapi untuk pelatih, jadinya kan mereka bisa manfaatin squad rotasinya, eksperimennya ketika group stagesnya. Group stagesnya mereka bisa ganti pemain-pemain. Tapi ketika udah masuk ke final stage seperti ini, ya tim inti yang bermain. Tadi gue sempat ketemu Apip, masih gondok banget tuh Spanyol kalah gitu kan. Artinya kan buat seorang fans Spanyol sebel juga negaranya kalah gitu. Terus di Jerman sana, Jerman juga dibu juga sama penonton ya kan. Kenapa Jerman nggak sampai juara, bahkan dari 4 besar dia yang paling bontot gitu. Artinya tetap ada gengsi juga ketika sudah masuk final stages. Spanyol 3 kali masuk final, cuma sekali menjadi juara yang edisi terakhir ngalahin Kroasia lewat adu tendangan penalti. Pertama kali edisi pertama kalah sama
Prancis 2-1. Lalu si Portugal 2 kali juga jadi juara, ngalahin Belanda pertama, habis itu kedua sekarang dia ngalahin Spanyol gitu. Jadi ya bilang bergengsi juga nggak terlalu bergengsi, tapi dibilang nggak bergengsi penting juga gitu loh. Jadi ya tetap gua anggap sebagai sebuah kemenangan yang tentunya buat Portugal membanggakan gitu ya, terutama buat Ronaldo ya, yang 2 kali bisa ngangkat trofi. Jadi lo harus lihat lah Ronaldo 40 tahun nih. Portugal before Ronaldo dan Portugal setelah Ronaldo. Mereka kan menjuarai Euro, 2 kali UEFA Nations League, walaupun dulu mungkin nggak ada ya. Tapi mereka bisa jadi juara setelah ada Ronaldo. Dulu kan juga bukannya nggak ada pemain bagus kan, ada Eusebio, ada Figo dan kawan-kawan pada eranya. Nggak ada tuh yang bisa dapat trofi, tapi di era Ronaldo Portugal ternyata bisa dapat jadi juara Euro juga. Nah kemarin kan kita lihat pasti namanya Spanyol kan pasti menantikan sosok Lamine Yamal kemarin. Tapi kemarin ngelawan, menurut gue nih one of the best sekarang left back yang saat ini ada di Eropa atau di dunia, Nuno Mendes. Kemarin menurut lo apakah memang Lamine Yamal nggak seserius itu menghadapi pertandingan ini, atau mungkin secara fatigue dia mungkin merasa musim ini udah habis, otaknya udah mulai kebagi liburan, atau memang ya ternyata memang Nuno Mendes bagus itu, Om Yuke? Iya, luar biasa ya Mendes, boleh dibilang salah satu mungkin dari sedikit generasi saat-saat ini yang menjanjikan permainan yang yang bergairah lah ya, maksudnya konsisten, modern gitu. Kan susah untuk menjaga ritme pick to pick ya. Dia habis juara sama PSG, terus dijuara lagi sama Portugal, itu kan pick to pick itu kan nggak gampang ya. Apalagi usia dia masih muda. Jadi rasa laparnya, rasa ingin terus tetap ada di puncak itu terus terjaga gitu. Dan gue salut sih. Sebenarnya bukan cuma Mendes juga ya, Vitinha juga. Ini kan ada virusnya dari keberhasilan PSG juga sih, yang istilahnya menyelimuti sukses Portugal kemarin, di samping Ronaldo sebagai leader ya secara keseluruhan. Dan itu yang gue kira kita patut nantikan sejauh apa konsistensi, karena kalau pemain muda ini kan biasanya kan up and down. Kita tunggu nih Nuno Mendes bisa nggak terus konsisten, terutama nanti di Piala Dunia ya, yang tahun-tahun depan gitu. Tapi kalau ngeliat dari Ronaldo sendiri kan sebenarnya dari gol-golnya dari yang sebelumnya lawan Jerman tap in, kemarin juga gitu doang golnya. Apakah tapi emang ya ini Ronaldo sekarang lo hanya bisa melihat Ronaldo yang hanya di depan gawang aja bisa nyetak gol apa enggak? Dari sisi permainan sebenarnya banyak hilang bola, involvement of the game udah kurang gitu. Ronaldo yang kita lihat sekarang seperti ini, 40 tahun. Dan Portugal sendiri kayaknya juga udah nggak mau terlalu evolve around Ronaldo. Kalau dulu kan kayaknya bola kasih dia. Sampai mungkin di Euro juga masih begitu gitu kan. Bola kasih ke dia, akhirnya first touch-nya hilang, ketika penetrate gagal, track back-nya juga udah jarang. Sehingga akhirnya sistemnya agak sedikit diubah untuk akomodir game plan yang lebih manfaatin semua pemain gitu. Makanya dia jarang dapat bola juga di semifinal dan juga final. Cuman ketika dia dapat bola, ya dia masih punya indera penciuman terhadap gol yang tinggi juga gitu kan. Lawan Jerman dia bikin gol, terus kemarin di sini juga dia bikin gol juga yang nunjukin gol khas Ronaldo juga kan. Ada bola di depan ya gue samber duluan gitu kan, tipe-tipe Ronaldo. Ya dia masih in a way menurut gue masih dibutuhkan oleh Portugal. Walaupun dari skema dia bukan lagi pemain yang bisa main 90 menit, 120 menit di part of the games, dia paling nggak harus tetap bermain. Kalau kita lihat dari kualifikasi ke belakang Portugal yang dijalanin Portugal, dia terus loh top scorernya. Bahkan di UEFA Nations League ini ya masih dia juga salah satu top scorer di bawahnya Gyökeres, cuma beda 1 gol gitu kan. Artinya ya Ronaldo masih lo bisa andalkan gitu untuk mencetak gol. Tadi yang seru yang nyambung Mendes tadi emang urutannya mungkin dari ketemu Liverpool, ketemu Salah di situ, ketemu Saka, ketemu Arsenal, Madrid itu kan jadi ketemu terakhir. Dumfries nggak penting. Ya, gitu. Jadi ya udah makin teruji. Makanya dia kan juga bilang, gue ketemu pemain-pemain yang setipe Yamal gini udah cukup sering gitu. Jadi menurut gue nothing special gitu ya. Kali ini gue bisa buktiin bahwa gue bisa membuat dia tidak terlalu nyaman gitu. Cuman kalau gue ngeliat Spanyol overall di turnamen ini, di 45 keduanya emang kelihatan agak sedikit turun ya Ji. Kalau pertamanya ngegas, lawan Prancis lo lihat bisa bikin 4 gol di babak pertama. Tapi abis itu bisa hampir kekejar kan, mereka skornya 5-4. Kemarin juga udah cukup nyaman gitu, tapi akhirnya bisa dikejar juga. Pas masuk ke extra time kelihatan sekali elemen surprise-nya ketika pemain-pemain yang tadinya menjadi elemen surprise kayak Zubimendi, kayak Merino, kayak Oyarzabal itu udah masuk duluan kan. Jadi lo nggak ada lagi pemain-pemain yang bisa memberikan kejutan. Yang nggak ada Rodri di situ, nggak ada Gavi di situ. Di belakang juga Inigo Martinez, Kubarsi nggak dimainin. Jadi ya
pemain-pemain yang gue bilang Mingueza loh di sana. Mingueza kurang aja. Ya makanya maksud gue kenapa dia dipasang loh? Emang bek kanan Spanyol separah itu nggak ada pilihan lagi. Terakhir kemarin Euro tuh siapa kemarin ya? Bukan Carvajal ya? Nggak ada, bukan. Bukan kan? Carvajal dong. Carvajal. Sebelum itu abis itu dia ACL ya. Carvajal sama Kukurea kan dua. Iya, itu udah inti Kukurea inti kan. Tapi di pairing back tengahnya juga kemarin Lenormand kan kadang-kadang cadangan juga, Vivian juga cadangan. Ya Inigo sama Pau Kubarsi sih menurut gua sekarang. Laporte udah nggak dipanggil ya? Laporte sejak ke Arab udah mulai jarang dimainin. Tapi masih dipanggil ke timnas juga. Tapi nanti gua rasa pas Piala Dunia ya Spanyol yang berbeda sih. Paling duetnya Inigo sama Kubarsi jangan-jangan. Tinggal nyari striker aja sih. Kalau masih berkutat di Morata sih berat juga sih. Ya gue coba merecap apa yang dikatakan Haryo ya. Portugal bagaimanapun saat ini memang masih ada di bawah pengaruhnya Ronaldo. Suka nggak suka loh. Tadi sempat disebut bahwa di partai-partai penting semifinal-final dengan keterbatasan level fitnessnya Ronaldo, tapi dia masih tetap bisa membuktikan bahwa dia harus gol, dia masih punya rasa lapar. Itu kan poin yang besar buat Portugal saat ini ya. Bahwa kalau tanpa Ronaldo memang Portugal tidak kehilangan sebetulnya, iya, karena Portugal ini pemain-pemainnya pengalaman semua, pemain-pemainnya matang semua. Lapangan tengahnya lu Bernardo kurang engagement aja Om Yuki kalau nggak ada Ronaldo. Jota nggak angkat. Sama haters nggak bakal datang, hatersnya yang dari Messi ya terutama ya nggak datang. Ya itu dia. Jadi gue kira ini mungkin ya akan jadi Piala Dunia terakhirnya Ronaldo ya. Ya pastilah pas udah 40 tahun gitu kan. Dan respect para pemain ataupun adik-adiknya mereka nih sama Ronaldo masih sangat besar, dan dia selalu juga hadir saat dibutuhkan, terutama di partai-partai yang genting. Dan kita lihat juga pemain-pemainnya matang ya, terutama lapangan tengah mereka. Ada Bruno Fernandes, ada Bernardo Silva, ada Vitinha. Wah itu matang-matang banget. Terus gue lihat kalau dari sisi Spanyol sendiri, walaupun kali ini mereka gagal ya, tapi dari sisi generasi, ini generasi terbaik Spanyol sudah. Mungkin kalau dibanding eranya dulu ketika mereka juara back to back Euro, Piala Dunia Euro, ini gue rasa ini generasi yang bakal long last Uji. Pemainnya muda-muda semua dengan representasi ikonnya Yamal. Karena jauh banget umurnya masih 18 17. Olmo, kemudian Williams ya. Itu. Tapi secara talenta sebenarnya agak jauh lah ya mungkin dibanding yang dulu ya. Yang secara talenta individualnya menurut gue jauh lah dari yang dia juara back to back Eropa. Eranya tekanannya beda Ji sepak bola sekarang. Kalau dulu kan masih ngandelin talent besar banget ya, dan mereka kan porosnya di Barcelona kan. Iya betul. Jadi lebih matang lah gitu. Kalau sekarang kan udah mulai varian nih. Campur nih. Ada Atletico Madrid, ada Atletico, ada Bilbao, ada Sociedad. Semuanya lebih merata lah gitu. Ini yang gue bilang. Nanti kita akan uji ya sejauh apa mereka punya talent, apakah mereka nanti bisa menyamai generasi dulu zamannya Xavi dan Iniesta, apakah mereka cuman one season wonder nih. Kita tungguin dulu perjalanan mereka. Italia jangan-jangan ya. juara itu Eropa dulu melempem nggak tembus Piala Dunia 2 kali kan. Sampai sekarang nggak ada big playernya. Mediocre semua Italia. Sekarang kemarin juga kalah sama Norway kan. 3-0 lagi. Tapi kalau dari Portugal Mas Sabto ini kan gue pikir sejak era Martinez awal dia pikir akan meregenerasi skuadnya gitu kan. Tapi dia bilang memang sejak awal tetap akan memakai Ronaldo. Tapi kita melihat dari contohnya Mbappe dari PSG, begitu Mbappe cabut ternyata secara main bisa kolektif. Nah, gue tuh ngeliat kemarin mainnya Portugal nggak sekolektif itu gitu. Padahal dia punya Vitinha, punya seorang João Neves yang cara mainnya sama, ada Nuno Mendes juga. Sebenarnya kan bisa kan dimain, tapi memang cara pelatih yang beda, atau mungkin karena ada squad yang kayak talent kayak Ronaldo, ada Bruno, ya nggak memungkinkan mereka bermain kolektif seperti itu gitu. Waktu pertama kali penunjukan Martinez kan gue sempat cerita juga nih di DPI, ada poin-poin penting yang coba dia tanamkan di squad Portugal. Satu, gue harus nguatin defense, karena defense-nya waktu itu Portugal lumayan berantakan tuh. Lalu gimana mereka tidak terlalu bergantung pada Ronaldo, walaupun ujung-ujungnya mungkin Ronaldo masih mencetak gol terbanyak buat Portugal, tapi kontribusi di bawah dia, Gonzalo Ramos, Diogo Jota, Leao itu mulai nyetak gol banyak juga Ji. Jadi artinya bebannya tidak ada pada Ronaldo seorang diri gitu. Jadi dia bisa lebih memeratakan tim ini. Mungkin dari sisi bermainnya nggak semulus kayak kita nonton PSG kemarin lah ya, dari sisi sistemnya gitu. Tapi kelihatan bahwa tadi gue bilang ketergantungan terhadap Ronaldo, di mana dia selalu diberikan umpan, itu udah nggak terlalu kelihatan tuh sama Portugal. Nggak Ronaldo tapi ada Bruno di sana. Bola harus ke Bruno dulu. Ujung-ujungnya masih Bruno juga. Tapi ya tadi seperti
Yuke bilang berdasarkan pemain yang disebutin di belakangnya kan dia nggak kehabisan talenta juga. Iya, belakangnya masih ada banyak Ruben Dias juga di situ. Lalu di Inacio juga baru muncul juga kan. Tadinya kan bukan dia kan. Banyak banget. Depannya juga tadi ada Jota, ada Leao, ada Ramos, ada Joe Felix yang pelengkap penderita gitu. Conceição. Di mana-mana Conceição masih ada. Jadi sebetulnya tim ini menuju tracknya gitu. Ditambah mereka juara di sini. Ya walaupun 2019 juara, tapi kan habis itu mereka di Piala Dunianya nggak kelihatan juga ya. Pas Euronya juga nggak kelihatan ya. Habis mereka juara di Champions League, pas Euro 2020-nya ya kepotong pandemi, main di 2021 gagal juga di situ. Jadi ya apa ya? Gua ngelihat tim ini masih punya potensi. Salah satu tim yang menurut gua layak diperhitungkan juga di Piala Dunia nanti karena talentnya lengkap dan ya Martinez tahulah gimana cara manfaatin tim ini. Sebenarnya kalau masih ada Ronaldo nggak perlu pelatih amat sebenarnya sih. Dia bisa ngelatih. Pelatihnya pemainnya lebih besar pada pelatihnya. Lu ingat gak waktu Piala Eropa 2016? Iya, Santos. Dia yang lu sekarang top of mind dari kita nih ketika 2016. Lu pasti nggak akan ingat pelatih siapa. Pelatihnya Ronaldo di pinggir itu ketika dia ditarik keluar. Karena kan secara track record dia untuk lolos dari grup aja kan seri-seri 3 kali kan. Jadi nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Menang sama Prancis aja gitu doang. Yang ngegolin juga kita udah nggak ada inget siapa yang golin final kan. Eder sekarang kemana di telan bumi kan. Terus yang tengah siapa yang William Carvalho yang gondrong terus Renato Sanchez. Iya, Renato. Udah kebayang kemana, nggak pernah main dia PSG. Tapi emang kalau Piala Dunia atau Piala Eropa 4 tahun sekali dan itu penuh juga dengan hoki juga sih. Keberuntungan itu sangat menentukan juga. Hasil drawing, kemudian ya itu kan cup ya. Pertandingan yang lu nggak big name, big event gitu kan. Jadi itu sangat tergantung sama nama-nama besar. Dan itu yang udah dibuktikan oleh Ronaldo, kemudian oleh Messi gitu ya, bahwa mereka tetap fans Messi nggak terima Mas Yuke, Ronaldo belum pernah juara Piala Dunia. Jangan disanding sama Messi katanya gitu pasti kalau fans Messi begitu kan. Besok tahun depan. Ya tuh fans Messi, Om Yuke adalah fans Ronaldo biasa. Serang dia. Jadi tetap itu diperlukan pemain-pemain besar ya, walaupun ya kalau udah di event seperti itu kadang-kadang usia tuh hanya angka-angka karena udah beda tuh pendekatannya tuh. Lebih ke taktikal ya, lebih ke apa ya? Hal-hal yang detail lah gitu ya, mental. Jadi lebih banyak pengaruh di situ sih gitu. Oke. Halo Jomblo Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Acara ini dipersembahkan oleh